Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 24 Maret. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya undang kita mari ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita izinkan hati kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bersama dalam program kami ini. Tuhanlah yang terus memberkati kami, Tuhanlah terus memberkati firman-Mu sehingga firman-Mu boleh menuntun kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 3 sampai 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus berpuasa selama 40 hari, tidak makan apa-apa sehingga Yesus menjadi lapar. Dan iblis mencobai Yesus. Sebagai manusia sejati, iblis mencobai Yesus. Dan ternyata pola yang dilakukan iblis mencobai Yesus, itu juga pola yang dilakukan iblis untuk mencobai orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Pola yang dilakukan iblis untuk mencobai Yesus, itu juga pola yang dilakukan untuk mencobai anak-anak Tuhan. Apa itu saudara? Yaitu kebutuhan jasmani. Yesus menjadi lapar. Secara jasmani lapar saudara. Karena memang jasmani ini membutuhkan makanan. Karena Yesus sebagai tubuh jasmani, tubuhnya juga ingin makan. Lapar. Dan iblis menawarkan jalan pintas. Di padang gurun tentunya tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Di padang gurun tidak mudah Yesus untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dan iblis menawarkan jalan pintas, yaitu suruhlah batu ini menjadi roti. Dan ternyata pola ini juga yang ditawarkan iblis. Pola ini juga yang dilakukan iblis untuk mencobai anak-anak Tuhan. Yaitu apa saudara? Kebutuhan jasmani. Ketika kebutuhan jasmani kita terdesak, kira-kira apa yang kita lakukan? Ketika rumah tangga kita membutuhkan uang, ada uang yang bukan hak kita, apakah itu kita alihkan? Ini pencobaan saudara. Dan ini juga sudah dilakukan iblis terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus menang. Dan mari kita semua juga menang atas pencobaan yang dilakukan iblis, yaitu melalui kebutuhan jasmani kita. Kita jangan terjebak saudara. Kita jangan terjebak oleh kebutuhan jasmani ini, karena ini iblis sudah pergunakan kepada Yesus. Dan pola ini pun akan dilakukan kepada pengikut-pengikutnya. Bagaimana saudara kita menghadapi ini? Ketika kita didesak oleh anak-anak butuh ini, butuh itu, butuh uang yang banyak, apa yang kita lakukan saudara? Apakah kita mengambil hak orang lain? Jangan saudara.
kita berharap kepada Tuhan. Amin. Yesus mengatakan, saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang kedua, saudara, pola yang dilakukan iblis terhadap Yesus yaitu ambisi dunia. Jikalau engkau menyembah aku, seluruh dunia ini menjadi milikmu. Iblis menawarkan kekuasaan. Sering juga anak-anak Tuhan terjebak oleh ambisi dunia ini. Demi untuk nomor satu harus menghalalkan segala cara. Dan saya yakin, saudara, ketika kita ada dalam ambisi dunia ini, pasti jadi orang yang tidak amanah. Karena apa? Sudah masuk dalam jebakan iblis. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau Tuhan izinkan memiliki kekuasaan, ya puji Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan, jangan kita memaksakan diri. Jangan kita menghalalkan segala cara. Karena ini adalah jebakan iblis. Dan pastinya tidak akan mempermuliakan Tuhan, melainkan mendatangkan kutuk, menutup berkat Tuhan. Yesus sebagai manusia biasa, Dia tidak tergiur dengan itu, saudara. Karena yang dijanjikan Tuhan jauh lebih indah. Bahkan setiap lutut akan berlutut di hadapan Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkuasa di atas berkuasa di bumi dan juga di surga. Bukan hanya di bumi saja yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, ini juga jebakan yang pola yang dilakukan oleh iblis terhadap pengikut-pengikut Tuhan. Jangan kita terjebak. Amin. Yang ketiga, saudara, pola yang dilakukan iblis adalah pencapaian rohani. Apa itu dikatakan, saudara? Jatuhkanlah dirimu, maka engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Artinya apa? Akan punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia jatuh hebat begitu, saudara. Tapi saudaraku, ini jebakan iblis. Jangan mencobai Tuhan. Dikatakan Ulangan 6 ayat 16, dikatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Apa itu, saudaraku? Ketika orang Israel berkata kepada Musa, mereka haus, tidak ada minum. Iya benar, Tuhan telah memberikan kami makan daging, tapi bisakah Tuhan memberi kami minum? Nah, ini saudara pencobaan. Lakukanlah sesuatu membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Berikanlah kami air hari ini. Nah, ini mencobai Tuhan, saudara. Kalau engkau Tuhan, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah ini. Dan kalau tidak sembuh gimana? Apakah tidak percaya Tuhan? Apakah menyangkal Tuhan? Nah, saudaraku, kita harus sepenuhnya berserah pada otoritas Tuhan. Amin. Kita sepenuhnya harus berdaulat atas kedaulatan Tuhan. Tidak boleh mencobai Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Apapun yang terjadi, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh terjebak dalam pencapaian rohani. Orang-orang mungkin menawarkan itu. Kalau kamu bisa menyembuhkan ini, saya akan mengikuti Yesus. Kalau kamu bisa mendoakan ini dan dia sembuh, saya akan mengikut Tuhanmu. Kelihatannya rohani, saudara. Kelihatannya luar biasa. Tapi ingat, itu pola yang dilakukan iblis kepada Yesus. Dan jangan kita terjebak oleh itu. Apapun yang terjadi, saudara, kita tetap berdoa. Amin. Kalau ada orang sakit, kita tetap berdoa. Kita berdoa atas karena kebenaran Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, berdoalah terhadap orang-orang yang sakit, kita berdoa. Mau sembuh, mau tidak, itu urusan Tuhan. Urusan kita berdoa. Amin, saudara. Dan ketika sembuh, jangan kita berbangga hati, merasa kita punya pencapaian rohani yang luar biasa. Hati-hati juga, saudara. Jangan kita terjebak
Dan bahkan yang keempat dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa saudara, dan apa, menunggu waktu yang baik. Iblis mundur untuk sementara dan menunggu waktu yang baik. Makanya Yesus mengatakan, saudara, tetap waspada. Kita tetap waspada, jangan tergoda. Karena iblis ini sedang mencari waktu yang terbaik, yaitu ketika kita lengah, ketika kita lemah. Di sana iblis, saudaraku, akan mencobai. Tapi Tuhan katakan, kita harus waspada. Firman Tuhan mengingatkan kita, waspadalah. Amin. Supaya kita jangan terjebak atas pencobaan iblis, tapi kita menang terhadap pencobaan itu. Karena apa? Kita ada dalam pimpinan Roh Tuhan. Kita ada dalam kuasa Tuhan. Kita ada dalam pertolongan Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Roh Kudus memberkati firman. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu dalam renungan kita selanjutnya. Shalom.